Guys, balik lagi sama gue. Namanya sejahtera buat lo semua. Oke. Nah, udah lama ya gue nggak upload ya. Em, Sibuk juga. Ya, hari ini, oke, sebelumnya gue tetap disclaimer ya guys, bahwa gue tidak menganggap gue yang paling benar. Dan gue tidak bilang bahwa gue paling dekat dengan Roh Kudus dan hidup gue paling bersih. Enggak. Ya, jadi gue berbicara bukan dalam konteks sebagai orang yang paling benar. Tentu, jadi karena apa, gue tidak dekat juga, gue tidak mengklaim bahwa gue dekat dengan Roh Kudus. Dan apapun yang gue sampaikan di video ini, gue tidak mengklaim bahwa ini diilhami oleh Roh Kudus. Sehingga apapun yang gue katakan di video ini ya sangat bisa salah. Oke, tentunya free untuk didiskusikan, bebas ya. Dan ya begitulah kira-kira. Dan gue akan ngomong juga pakai gaya bahasa pasar gini ya sama gue supaya lebih enak ngomongnya. Gue males sih guys kalau ngomong dikit-dikit saudara-saudara gitu ya. Gue juga bukan dalam konteks mau jadi pendeta yang mau menggurui lo. Oke, kita santai aja. Oke, hari ini gue mau bahas soal antara Tritunggal ya dan kata Echad atau Esa ya, kita terjemahnya Echad dalam bahasa Ibrani. Lalu kaum Sabellianisme ya, yaitu oneness ya. Kaum oneness, Sabellianisme, oneness lah atau modalisme ya bisa. Itu mirip-mirip tiga itu konsepnya. Dan Unitarian ya. Unitarian nih saksi Yehova dan yang terbaru ini GSKI ya. Maaf ya, lu jangan baper nih. Jangan baper nih ya. Lu yang dari GSKI. Gini loh, lu kan basically kan lu udah ngaku nih dengan jelas nih ya Yesus bukan Theos ya. Yang Theos tuh Bapa ya, Yesus bukan Yahweh. Itu tuh udah pahamnya Unitarian ya. Jadi jangan istilahnya gini loh, teman-teman ya. Jangan pemahaman udah jelas-jelas sama hampir sama persis itu tuh tapi nggak terima dibilang begitu. Unitarian tuh nggak terima gitu ya. Dan begitu ya. Bahkan dekat-dekat nih gua kemarin baca ya soal ajaran Mormon nih udah mulai dekat loh ya. Konsep mengenakan logos itu ya. Jadi memang itu udah tertulis jelas berapa kali beliau itu ngomong bahwa jika seandainya ada anak-anak Allah yang lain ya. Jadi seolah-olah beliau ingin mengesankan bahwa ada anak-anak Allah yang lain selain Yesus. Nah, ini udah ada dekat sama Mormon ini ya. Ya udah dekat-dekat sama Mormonisme ya. Mormon itu mengajarkan Yesus hanyalah jadi satu dari anak-anak Allah. Sehingga siapapun bisa menjadi anak Allah ya. Ini udah mirip nih konsep mengenakan logos. Lu berjuang dan lu mau jadi sama seperti Yesus supaya mengenakan logos. Betul, ini udah mirip nih sama Mormon. Jadi tolong jangan baper ya. Tolong ya baper ya. Itu memang udah hampir mirip ya. Jadi udah mirip lah. Jadi kalau maaf ya kalau digolongkan di Unitarian jangan baper. Ya, gini loh udah mengklaim dengan terang-terang ya. Tidak setuju dengan pengakuan iman Nikea, tapi kok nggak mau digolongkan di sini. Nah, itu gimana? Nah, itu kan sebenarnya yang diajarkan ini yang terbaru oleh foundernya GSKI ya sebenarnya udah ada. Jadi ini yang mau gue bahas ini soal kata echad dalam bahasa Ibrani ya. Itu esa. Dan kaitannya dengan Tritunggal ya. Nah ini yang mau gue bahas hari ini guys ya. Heeh. Dewasa ini guys ya, makin banyak nih orang Kristen yang bingung dengan keimanannya sendiri bingung ya. Apalah dan ditambah bingung lagi ketika foundernya GSKI ya kita harus akui dia cukup berpengaruh di kekristenan Indonesia. Ya mengeluarkan statement bahwa Yesus bukan Theos ya. Yesus bukan logos yang menjelma. Wah, banyak statementnya yang akhirnya membingungkan juga banyak orang. Gue yakin sebenarnya yang banyak dulu ikut GSKI banyak yang terguncang juga. Gue yakin itu. Ya, yang dulunya fanatik sama GSKI terus tahu terguncang pelan-pelan mulai ngundurin diri ada. Ya gue nemuin orang-orang itu ya terguncang. Mereka dulunya ikut sama foundernya GSKI tapi terguncang lama-lama ya dengan ajarannya terguncang ya. Itu shocknya berat itu biasanya. Ya, nah makanya gue tertarik lah bikin video ini lah.
Nah, bahkan yang terbaru nih guys, ajaran dari foundernya GSKY yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Yahweh, bukan YHWH lah, gue nyebutnya oke lah. Memang Yahweh, nggak tahu ya pelafalannya apakah Yahweh atau Yehova atau Yahuwah, ya macam-macam lah. Ya pokoknya gue nyebut YHWH aja ya biar lebih gampang. Yesus bukan YHWH gitu ya. Yesus berbeda dengan YHWH sehingga founder GSKY atau ketua sinode itu membedakan Yesus dengan YHWH. Nah, ini apakah konsep ini benar atau enggak secara Bible? Nah, kita bahas ya gali data dari Bible aja, Alkitab aja ya gitu. Biar sama-sama kita diskusikan gitu kan. Ya, sebenarnya guys, hal ini tuh bukan hal baru ya. Sebenarnya udah ada dalam sejarah dan premis-premisnya biasanya muncul karena kegagalan dalam memahami kata echad dalam bahasa Ibrani. Echad ya. Ya, misalnya dalam Ulangan 6 ayat 4 tertulis seperti ini kan. Shema Israel Adonai ya gue nyebutnya mau Adonai atau Yehova lah. Adonai Elohenu Adonai Echad ya. Adonai Elohenu Adonai Echad. Oke. Dengarlah Israel, YHWH itu Allah kita atau Elohim kita ya. YHWH itu Esa, Echad. Ya atau gimana enaknya gue nyebut Yahweh atau YHWH, YHWH itu Echad ya di sini. Nah, polemiknya sekarang di kata Echad ini ya. Echad. Esa di bahasa Ibrani di Indonesia kan Esa ya atau satu. Nah, ini polemiknya. Dalam Ulangan 6 ayat 4 di atas tertulis jelas bahwa YHWH itu Echad. Ya, Adonai Echad. Ya, kalau Yahudi pasti baca Yahweh kan Adonai. Atau terbaru Yahudi biasa manggilnya Hashem. Hashem Echad. Ya. Namun apakah itu berarti Echad itu berarti atau Esa itu berarti artinya harus satu pribadi? Nah, ini dulu. Ya, Echad itu memang artinya harus satu pribadi ya. Dulu gua pernah, dulu banget ya, dulu banget, tahun-tahun lalu lah. Gue tuh dulu suka main di forum Yudaisme lah, forum luar ya. Dan berbahasa Inggris yang biasanya ya isinya orang-orang Yudaisme lah. Di situ. Yang ada Yudaisme murni loh ya, Yudaisme Yahudi ya. Ya termasuk, ya gue pernah bertanya begini, sejak kapan kalau Tuhan itu satu, itu artinya tuh harus satu pribadi, satu orang. Ya, harus satu begini nih, nah gue gambar dulu ya. Sejak kapan kalau satu itu artinya harus begini, satu orang. Ya, di gue gambar, kelihatannya gambar. Gue nanya loh, sejak kapan tuh artinya Adonai Echad atau Allah itu Yahweh itu satu, YHWH itu Esa atau Elohim Echad gitu kan? Itu artinya harus satu orang gitu. Nah, orang Yahudi kan dia basic keimanan orang Yudaisme ya guys. God is incorporeal. God Tuhan itu tidak mempunyai bentuk tubuh seperti manusia. Sehingga kalau dia bilang begini, dia akan menyangkal imannya sendiri. Makanya nggak bisa dijawab. Nggak bisa dijawab. Ya guys. Ya jadi sejak kapan nih? Makanya gue tanya yang lu yang selalu bilang satu itu harus begini. Ya sejak kapan kalau Tuhan satu itu berarti artinya harus begini. Kayak orang. Nah, sejak kapan? Ya orangnya ya di grup itu waktu gue tanya gitu ya basically nggak ada yang jawabannya memuaskan intinya lah. Jadi karena apa di Yudaisme sendiri basically dilarang untuk memanusiakan Tuhan gitu loh. Ya menganggap Tuhan seperti manusia begini satu gitu. Nah makanya kalau gue dibalikin sejak kapan kalau Tuhan satu itu harus begini, harus satu ada orang. Nah itu ya guys ya. Nah demikian juga kalau misalnya kalau gue biasanya maaf ya saudara-saudara kita yang Muslim, gue sebenarnya nggak paling males lah bahas itu ya. Jadi gue namanya Muslim ya biarkanlah beriman sesuai dengan keimanannya gitu ya. Tapi biasanya kalau boleh sedikit nyinggung ya, biasa kan kalau umat Muslim tuh darah kita tuh selalu ngasih analogi
Satu tambah satu tambah satu kok sama dengan satu, nggak masuk akal, ya nggak? Padahal masuk akal, bisa, bisa. Misalnya, gue gambar ya, satu orang, ya, ini orang lah, anggaplah ada tangannya nih, tambah satu orang, ya, tambah satu gini, terus tambah satu gini, gue gambar, sorry guys, gambar gue. Nah, boleh nggak sama dengan satu tim? Boleh, boleh dong. Ya, jadi lompat spesi masuk logika loh. Satu tambah satu tambah dengan satu. Boleh, satu tim. Satu orang tambah satu orang tambah satu orang sama dengan satu tim. Apa salahnya? Nah itu guys, kalau lu mau jawab pertanyaan dari saudara kita muslim ya gituin aja. Boleh. Ya, makanya sekarang ditanya, kalau Adonai Echad, ya YHWH itu Echad. Sejak kapan artinya satu pribadi? Nah, inilah guys ya, disinilah Kak, karena udah masukin dulu pemahaman bahwa Echad itu orang satu pribadi, sehingga banyak orang Kristen sendiri ya ya orang-orang dan banyak juga orang Kristen terjebak dalam pemikirannya sendiri. Mereka tuh nggak biarin Alkitab yang bicara kepada mereka soal apa itu Echad, ya. Tapi banyak orang Kristen maksain pemahaman mereka sendiri soal kata Echad, sehingga mereka gagal memahami Tritunggal. Ya. So far ada dua kaum yang gua tahu ya, dua dua golongan nih yang gagal memahami kata echad. Biasa yang gua tahu sampai detik ini. Yang pertama itu kaum Sabellianisme atau kita kenal dengan oneness atau modalisme lah. Ya. Nah ini biasanya ada banyak di Pentakosta dan karismatik guys ya. Biasanya kayak gini, orang Pentakosta tuh dan karismatik tuh mempercayai Tritunggal, iya. Tapi nggak semua, kebanyakan ya orang Pentakosta karismatik, bahkan banyak pendetanya gue temuin tuh nggak memahami konsep Tritunggal dengan benar. Yang mereka pahami itu sebenarnya konsep ini. Tapi mereka kira ini Tritunggal. Jadi gue nggak mau bilang sesat ya, gue nggak mau terlalu kayak orang-orang Protestan gitu bilang itu sesat. Tapi basically, tapi nggak semua orang Pentakosta sama karismatik nggak paham Tritunggal. Salah loh ya, banyak orang Pentakosta karismatik yang paham Tritunggal dengan benar. Ya, tapi kebanyakan nggak paham. Bahkan kalau lu tanya banyak orang Katolik dan Protestan yang awam ya, mungkin mereka juga nggak paham Tritunggal dengan benar. Yang mereka paham justru ini oneness. Ya, ya. Nah, paham Sabellianisme atau oneness ini mereka memahami kata echad itu harus satu pribadi. Harus, harus. Sehingga mereka mengimani bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah satu pribadi. Hanya beda peran. Nah, kalau lu pernah ketemu ada orang ngajar Tritunggal ya begini. Misalnya satu orang nih, nah, di kan di kantor dia jadi karyawan, di rumah jadi bapak, terus entah di mana dia jadi apa. Nah, dia cuma mau ngajarin ini orangnya satu, perannya aja yang beda. Nah, dia ngajarin Tritunggalnya versi itu, versi peran satu pribadi tiga peran. Nah, demikianlah bapak anak Roh Kudus itu sebenarnya satu pribadi tiga peran. Nah, ini sebenarnya bukan Tritunggal guys, tapi orang-orang yang ngajarin ini biasanya itu ngira itu Tritunggal. Jadi salah paham ya, salah paham ya. Jadi Tritunggal tuh bukan satu pribadi tiga peran, bukan ya. Tapi mereka hakikatnya sama tapi tiga pribadi. Ya, hakikatnya sama Allah tapi tiga pribadi. Itu Tritunggal yang Alkitabiah sebenarnya. Ya, yang umum lah oke kalau mau nggak mau dibilang Alkitabiah yang umum yang diakui di pengakuan iman Nikea lah basically ya. Itu ya satu hakikat tiga pribadi. Ya, itu ya benar, bukan satu pribadi tiga peran, tapi kebanyakan bukan di karismatik dan Pentakosta, gua rasa jemaat awam Kristen baik Protestan Katolik pun kalau lu tanya yang mereka pahami justru paham ini mana sebenarnya. Ya makanya makanya gua nggak mau terlalu berlebihan bilang mereka sesat ya, tapi nah biasanya Sabellianisme kebanyakan biasanya di Pentakosta karismatik biasanya, tapi yang awamnya ya, tapi pendetanya banyak juga sih ya yang mengimani oneness sebenarnya. Tapi
Tapi nggak hanya di Pentakosta karismatik gua rasa, kalau soal jemaat awam di Katolik ya Protestan juga banyak yang imanan oneness. Tapi ini masih lebih penting ketimbang nanti Unitarian ya. Ya, jadi at least kalau oneness ini Sabellianisme itu masih menganggap Yesus Tuhan dan Allah, gitu loh. Ya. Nah sekarang yang lebih problem yang kaum satunya ini nih. Sebenarnya premis dua kaum ini sama, kegagalan memahami kata echad, itu aja dulu ya. Satu tuh harus satu pribadi gitu. Nah, satu lagi ini ada namanya kaum Unitarian ya. Ini namanya adalah kaum Unitarian. Berbeda dengan kaum oneness yang masih meyakini bahwa Yesus adalah Allah. Nah, kaum Unitarian ini seperti saksi Yehova dan yang terbaru nih, YSKI ya. Mereka pada dasarnya terjebak dengan kata echad, Esa ya. Esa itu harus satu pribadi ya. Sebenarnya premisnya sama, sama seperti kaum oneness ya. Esa itu harus satu pribadi. Hanya bedanya itu mereka percaya bahwa hanya Bapa yang layak disebut Theos. Theos itu hanya Bapa. Allah itu hanya Bapa. Nah, karena jika Theos itu dikatakan adalah echad, satu, maka tidak boleh, tidak mungkin dan tidak boleh ada Theos lain. Tidak boleh. Maka itu sebabnya menurut mereka Yesus bukanlah Theos. Nah, ciri komunitarian tuh gampang. Mereka akan mati-matian menentang Yesus adalah Theos. Saksi Yehova. Oh, pokoknya mereka nggak setuju bahwa Yohanes 1 ayat 1 Logos itu adalah Theos. Bahkan di otak-atik kata Theos itu. Di Yohanes 1 ayat 1 ya terbaru ya juga founder GSKI terus otak-atik itu sehingga Yesus bukanlah Theos. Intinya gitu. Pokoknya mau di otak-atik ya Yesus Tuhan tapi bukan Theos ya. Itu kan udah diomong berkali-kali. Kita nggak salah tangkep. Enggak. Enggak, jangan dikit-dikit wah suruh tonton videonya sampai habis ya. Gue cuman kasihan sama lu ya guys ya. Gue kasihan ya sebenarnya gimana ya. Lu kalau lu sering belajar bahasa asing ya, lu akan tahu deh kemampuan seseorang bahasanya itu ada di mana. Ya, lu akan tahu yang mau ngajarin itu beneran bisa bahasa Ibrani Yunani nggak, lu akan tahu. Kasihan aja kalau lu diajarin sama orang yang sebenarnya cuma tahunya dasar. Kasihan sebenarnya. Terus lu akhirnya lu percaya digiring ke konsep unitarian gitu. Kasihan, gue sih kasihan sebenarnya. Oke. Nah, ajaran dari founder GSK ini terbaru memang sudah mengarah ke sekte-sekte Unitarian ya, seperti Saksi Yehova dan kemungkinan mirip dengan Mormon juga ya. Ya, terutama soal konsep ada kemungkinan adanya anak-anak Allah yang lainnya. Ah, ini nih. Sebenarnya kalau lo nonton video gue sebelumnya udah tahu ya, Yesus itu monogenes dari kata monos dan genao. Monos satu-satunya. Genao diperanakan. Jadi Yesus itu satu-satunya yang diperanakan dari Bapa. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Kalau lu disebut dan malaikat disebut anak-anak Allah, manusia itu adopsi. Kita ini ciptaan. Lu dan gue ini ciptaan. Ya guys. Malaikat pun ciptaan. Memang mereka disebut anak-anak Allah, tapi ciptaan. Ya, Theos lah kalau dalam bahasa Greknya ya. Theos kalau gue nggak salah. Ciptaan. Yesus unik. Dia diperanakan, bukan diciptakan. Di pengakuan iman Nike makanya dikatakan dia tidak diciptakan Yesus, tapi diperanakan sebagai monogenes satu-satunya. Jadi adalah konyol ya menurut gue. Lu mau jadi seperti Yesus dalam konteks lu pengen mengenakan logos dan akhirnya lu mau jadi sama. Aduh, terserah sih. Ini sih gue sih cuma bilang ya, ini udah mirip dengan Mormon ya. Kasihan, gue kasihan ya. Jadi, oke, kita lanjut aja. Jadi sebenarnya apa yang diajarkan oleh founder GSK ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru guys, bukan baru. Sebenarnya kita tanya aja mungkin yang kurang mau belajar sejarah ke belakang gitu ya. Sebenarnya hampir nggak ada yang baru ya. Tapi sudah ada lama, hanya saja datang dengan bungkus baru gitu ya. Baik kaum Oneness dan Unitarian sebenarnya mereka itu nggak membiarkan Alkitab berbicara tentang dirinya sendiri soal kata echad.
Ya, biarkan Alkitab bicara echad itu apa, tapi mereka terus-menerus membiarkan atau memaksakan pemahaman mereka sendiri soal kata echad untuk ditafsir sehingga menurut mereka tidak boleh teos itu lebih dari satu pribadi. Nggak boleh teos itu lebih dari satu pribadi. Wah, nggak boleh nih bos. Ya. Karena menurut gue, ya menurut mereka teos itu harus ada kepala, tangan satu ya kayak gitu, satu orang. Ya. Sejak kapan teos itu harus begitu artinya? Satu teos. Nah, itu yang mau kita bedah sekarang ya dari Alkitab. Nah, sekarang gue mau ajak lu ke Alkitab. Dan ini lu boleh cek sendiri ya. Lu boleh cek sendiri apa yang gue sampaikan hari ini. Lu boleh cek sendiri ya. Lalu benarkah demikian bahwa kata echad dalam bahasa Ibrani itu artinya harus satu pribadi? Nah, ini yang mau kita bedah bareng-bareng ya. Sayangnya nggak begitu guys ya. Jadi Alkitab justru jelas berkata bahwa diperbolehkan lebih dari satu pribadi. Sebagaimana yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 24. Ya, coba nanti lu baca Kejadian 2 ayat 24 ya. Di sininya. Alken ya azal isya et avil ve'et imo ya. Dan Alken itu demikian lah ya. Di sini laki-laki ya azab ya. Bahwa ya azab. Oh ya azab. Ya akhirnya meninggalkan bapaknya. Wet et imo ya. Dan ibunya. Sorry, mata gue minus nih guys ya. Oh ya, Dalfak ya. Vedalfak dan bersatu dengan istrinya ya. Pehayu Levasa Echad ya. Dan mereka menjadi Bashar Echad satu daging ya. Jadi demikianlah seorang laki-laki akan meninggalkan bapaknya dan ibunya dan bersatu dengan istri dan mereka akan menjadi satu daging. Bashar Echad. Ini ada nih guys. Ini lu boleh cek sendiri. Boleh cek sendiri kalau lu bisa bahasa Ibrani ya. Nih, ini nih. Ini udah gua highlight ya. Lu boleh cek. Kata echad yang ini sama persis dengan yang di ulangan 4. Sama persis, nggak beda. Ya. Jadi satu daging. Bashar echad. Nah, gue tahu ini dulu tuh beberapa tahun lalu ya. Mungkin 8 atau 9 tahun lalu waktu gue baca kesaksian seorang rabi Yahudi yang akhirnya dia percaya soal Yesus karena dia ketemu ayat ini guys. Ya, ini kesaksian seorang rabi Yahudi loh. Dia ketemu ayat ini Bashar Echad. Nah, ketika dia lihat satu daging dan ternyata satu daging itu ternyata kan nggak harus satu pribadi dong. Betul nggak? Ada laki-laki lalu bersatu dengan istrinya perempuan. Dua pribadi kan? Tapi dua pribadi itu disebut Bashar Echad, satu daging. Artinya apa? Artinya konsep Echad dalam bahasa Ibrani itu diperbolehkan lebih dari satu pribadi. Nah, itu gue baca kesaksian satu Rabi Yahudi itu dia masuk Kristen gara percaya Yesus lah gara-gara itu ayat ini. Kejadian 2 ayat 24. Ya, lu boleh cek bahasa Ibrani, lu boleh cek. Ya, gue nggak ngarang-ngarang, nggak gue kibul-kibulin. Gue kadang gini ya, kasihan ya ngelihat orang gimana ya orang tuh pura-pura bisa bahasa Ibrani, pura-pura bisa bahasa Yunani. Sebenarnya pemahaman mereka itu kadang cuma bisa baca doang gitu. Lo kasih dia teks satu Ibrani aja itu nggak bakal bisa translate. Tapi terus menerus, gue nggak tahu ya apakah itu dosa atau enggak. Ya. Terus menerus acting ngajar seolah-olah pro, sehingga akhirnya membingungkan orang. Lo menjelaskan suatu bahasa yang lo nggak kuasain dengan benar itu gimana? Coba gue tanya gimana? Gue keseharian gue ya guys, gue tuh ngajar Inggris sama Mandarin. Job gue. Ya, tentunya gue sebagai pengajar, gue harus benar-benar bisa Inggris dan Mandarin. Gue belajar. Ya gue ambil sertifikat berapa kali. Ya. Sehingga ketika gue ngecek grammar orang, Inggris dan Mandarin ya, gue bisa tahu ini mana yang benar, mana yang salah. Gitu loh. Mandarin gue menengah lah, level intermediate. Gue lebih tinggi level bahasa Inggris gue ya, Mandarin gue menengah. Jadi gue biasa Mandarin kalau untuk ngajar SMA ke bawah sampai level menengah gue bisa ya. Dan gue tuh masih terus improve sampai sekarang, tapi gue lebih banyak juga ngajar bahasa Inggris sekarang. Ya, lebih banyak ngajar bahasa Inggris. Nah,
Maksud gue gini, kalau lu bisa nguasain bahasa asing ya guys, kalau lu memang bener-bener jago di sebuah bahasa asing, lu biasanya akan tahu. Misalnya level bahasa Inggris orang ini ada di mana, atau level Mandarin orang ini ada di mana. Kita bisa tahu orang yang di atas kita, yang di bawah kita juga bisa. Demikian juga kalau lu beneran bisa bahasa Ibrani, Yunani, lu tahu dah, itu beneran bisa atau enggak. Lu akan tahu. Cuma gue kasihan aja ya kalau ya gitu lah. Oke. Jadi dari ayat di atas guys ya, tertulis jelas bahwa seorang laki-laki akan bersatu dengan seorang perempuan sehingga keduanya akan menjadi satu daging. Bashar Echad. Ya, satu daging. Ini kata Echad yang ada dalam Kejadian 2 ayat 24 itu sama persis dengan kata Echad yang ada dalam Ulangan 6 ayat 4. Itu artinya, bro, ya John, tau guys, meskipun dikatakan satu daging, Bashar Echad, tapi ternyata terdiri dari dua pribadi. Agree sama gue? Ini Alkitab yang ngomong loh. Ini kita biasakan, ya oke kan orang kan selalu bilang back to the Bible. Sekarang ini kita udah lagi back to the Bible. Back to the Bible. Apa yang Alkitab katakan soal ternyata satu daging boleh. Bahasa Echad terdiri dari dua pribadi. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Artinya Alkitab bahasa Ibrani jelas memperbolehkan konsep Echad atau Esa yang ternyata boleh lebih dari satu pribadi. Jadi sampai so far, sampai konsep sejauh ini nih Echad. Berarti Tritunggal diperbolehkan nggak? Boleh. Alkitab memperbolehkan itu. Ya. Itu sebabnya guys, ketika dikatakan YHWH Echad ya atau Adonai Echad, ini menyebut apa Yehova Echad itu ya, oke. Di dalam Ulangan 6 ayat 4, makanya kita tahu bahwa YHWH itu tidak satu pribadi guys, tapi lebih dari satu pribadi ya. Jadi YHWH itu lebih dari satu pribadi, enggak satu, enggak satu pribadi. Itu makanya dikatakan YHWH Eloheinu, Adonai Eloheinu. Nah, lu yang tahu bahasa Ibrani nih guys, ada yod di sini tuh jamak ya. Elohe jamak, artinya Elohanya itu lebih dari satu. Elohanya itu nggak satu pribadi ini. Ini jelas. Kenapa? Karena kalau ya ini lagi ya, balik lagi nih. Gua harus gambar nggak ya di sini? Gua agak susah sih gambar di sini ya. Nih, ya. Ini gue kasih tahu guys. Lo, ini ada yod di sini nih guys nih. Ini nonnya. Nih, kalau lu lihat yod di sini Eloheinu ini ya Allah kita. Eloheinu ini tuh artinya Elohnya jamak. Tapi kalau dia begini, nih, gue gambar, sorry gue gambarnya pakai ini berat, oke, ya. Nah, kalau dia nggak ada yodnya, ini yod di sini nih, ini tanda ini. Ini berarti Elohanya satu, pribadinya satu. Tapi karena Yahweh ya atau YHWH ini pakainya yang ini guys, yang atas, ya itu berarti lo tau lah pribadinya nggak satu. Adonai itu pribadinya nggak satu guys ya. Oke, gua udah running out time nih ya. Oke, jadi gua bakal cepat ya guys di sini. Wait. Gua bakal cepat. Jadi nggak satu ya guys ya. Nah, jadi kita tahu bahwa Eloheinu itu jamak dan bukan satu pribadi. Ya. Jadi dari Alkitab aja kita tahu bahwa Adonai itu tidak terdiri dari satu pribadi. Yahweh itu tidak terdiri dari satu pribadi Yahweh, tapi lebih dari satu pribadi. Ya. Lu juga harus tahu guys, kata Adonai ini, Adonai ya, Tuhanku atau Tuanku, yang biasanya dipakai untuk menggantikan, mensubstitusi kata YHWH ya. Ternyata Adonai itu jamak guys. Kalau lu belajar Ibrani lu tahu, jamak. Bukan tunggal. Tunggalnya itu Adoni, yang ini tunggal nih. Ya. Kalau Adonai ini jamak. Adonnya Tuannya itu lebih dari satu. Ya, lebih dari satu pribadi, nggak tunggal. Nah, lo harus tanya kenapa ketika digunakan untuk mensubstitusi, mengganti kata Yahweh, yang dipakai itu Adoni. Bukan Adoni, tapi kok yang dipakai Adonai? Nah, itu artinya ya YHWH itu jelas jamak, lebih dari satu pribadi.
Alkitab yang mengatakan itu, Bible. Ya. Nah, jadi dari konsep Alkitab sendiri kita udah dapat penjelasan yang sangat jelas ya bahwa Yahweh itu Esa dan Esa itu ternyata boleh lebih dari satu pribadi. Nah, itu artinya Yesus itu adalah bagian dari Yahweh, guys. Bagian dari YHWH ya. Waduh, lo kacau banget dah gue kalau denger. Gue males, sebenarnya gue males banget guys bikin di channel ya. Tapi gue ngelihat pengajaran tuh, aduh, dibilang Yesus tuh bukan Yahweh, aduh. Yesus itu bagian dari Yahweh, guys. Ya. Atau lebih tepatnya kita katakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Yahweh. Yahweh itu terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka itu Yahweh gitu. Ya, YHWH. Makanya Yesus dulu pernah ngomong gini ya. Ini lo perhatiin. Nanti lo cek di bahasa Yunaninya. Lo boleh cek ya. Boleh. Dulu gue iseng-iseng ya translate Alkitab bahasa Yunani ini. Jadi gue ketemu satu kata yang menarik di sini yang nggak diterjemahin di LAI dulu. Gue iseng. Ya. Yaitu ada kata esmen di sini ya. Ego kai kai ho pater hen esmen di sini ya. Esmen. Esmen itu dalam bahasa Yunani artinya kita atau kami. Kami, yes. Kita atau kami ya. Jadi sebenarnya Yesus tuh ngomong begini loh. Aku dan Bapa kami adalah satu. Gue waktu ngeliat kata ini guys, terbuka gitu, makin terbuka, makin yakin gitu loh ya. Terbuka, esmen. Yesus ngomong esmen, ya. Nah ini nggak diterjemah di Alkitab LAI kita kata kami ini. Tapi kalau lu belajar Greek ya, Yunani, lu akan nemu ini. Lu boleh tanya yang bener-beneran jago Greek ya. Jangan lu tanya uh, yang cuma bisa baca, jangan nggak ngerti. Lu harus tanya sama orang yang bener-bener jago Greek. Bener nggak ada kata kami adalah satu gitu. Nah, lu cek. Pain, esmen. Ini kami. Ya. Jadi Yesus bilang, aku dan Bapa kami adalah satu. Ya. Kami adalah satu. Lu harus ingat, Yesus tuh waktu itu tidak ngomong dalam bahasa Yunani. Yesus tuh ngomong dalam bahasa Arab. Nah, kata satu dalam bahasa Arab apa? Itu khat. Itu sepadan sama kata echad. Makanya kalau lu lihat versi Siriak ya, Aram Syria, PC Pesita ya. Ya, lu kalau tertarik nih boleh nih belajar bahasa Aram ya. Itu menarik juga guys bahasa Aramnya di PB, di Alkitab juga ada bahasa Aram, di Daniel, setelah Esa ada alamat kitab. Nanti ada Aram Targum juga dan ada Aram PB juga, Pesita ya. Ini cukup tua juga teksnya ya guys ya, Aram Syria. Ini bisa jadi bandingan buat teks Yunani bisa. Nah di teks Yunani kalau lu nggak percaya sama versi Yunaninya lu boleh cek di versi Aramnya ya. Nah versi Aramnya nih Aram Syria kan tertulis ya. Ena waaf ya khatnan nih khat khanan khat ini satu yang ini khanan ini kami kita kami atau kita. Cuma kalau di versi Syria ada tambahan yot di sini ya. Jadi Yesus ngomong gini kalau di versi Syria, aku dan Bapakku. Aku dan Bapakku khatnan. Kami adalah esa satu. Ya sama, ini kata khat ini sama di Ibrani itu echad. Ibrani sama Aram tuh kayak saudara guys, bahasanya mirip-mirip lah. Kayak Indonesia Malaysia kayak. Ya agak beda dikit tapi ya kalau lo mau paham gitu kayak Indonesia Malaysia agak lebih jauh dikit ya, tapi mirip-mirip kayak gitulah. Basically secara grammar sama dan banyak kata yang sama mirip. Misalnya kalau di Ibrani satu itu echad, kalau di Aram khat. Ya. Nah, Yesus itu ngomong pasti pakai bahasa ini khat yang sama. Jadi Yesus bilang, aku dan Bapakku kami adalah echad. Kami adalah echad. Ya. Kami adalah Esa. Ini Yesus sendiri yang ngaku, bukan bukan siapa-siapa. Ini Yesus sendiri yang ngaku, guys ya. Jadi Alkitab dia nggak konsep Trinity ini ya, Alkitab dia. Yesus yang ngaku dia Esa dengan Bapaknya. Ya. Nah, dalam versi Aram Sirak di atas tertulis jelas khatnan ya, khatnan. Kami adalah satu. Ya, jadi bukan kebetulan kata satu yang dipakai dalam bahasa Aram di atas itu adalah kata khat. Ya, yang padannya sama persis dengan kata echad. Ya, dalam bahasa Ibrani sama persis ya. Khat dan echad itu temenan. Aramnya khat, Ibrani echad.
sama. Coba lo berpikir, ngeri nggak? Benar apa? Ngeri nggak yang lo temuin sekarang? Yesus ngomong, jadi Yesus sebenarnya ngomong gini, aku dan Bapakku, kami adalah Esa, kami adalah Echad. Ya, kalau di ani wa abi nahnu Echad. Aku dan Bapakku, kami adalah Esa. Bertentangan nggak dengan Alkitab, guys? Lu renungin, lu buka Kejadian 2:24 tadi, udah nggak bertentangan. Yesus sendiri kan yang ngomong. Ini kan konsep Yesus yang ngomong. Ya nggak? Yohanes 11:10 kan konsepnya Yesus yang ngomong. Ya. Ini Yesus yang ngomong. Makanya siapa Yesus sampai dia berani bilang, aku dan Bapakku anahnu echad. Maka kalau bahasa dalam khadkhanan, ya. Kami adalah echad. Kami adalah echad. Esa. Ngeri itu bro. Ngeri. Ngeri banget. Ya. Ya makanya gue kadang miris ya guys. Diajar bahwa Yesus itu bukan YHWH. Waduh. Gini ya, gue kurang suka, maaf ya untuk follower fanatiknya itu ya. Dari dulu tuh bertahun-tahun lalu menganggap semua orang tuh bodoh, gitu kan. Cuman mereka yang paling pinter, mereka yang paling pinter begini-begini. Kok kita ini dianggap bodoh-bodoh, belum sampai di level yang mereka untuk memahami konon namanya. Ya standarnya apa? Kalau merasa paling pintar sendiri kan standarnya apa, gitu kan. Jangan sampai cuman bisa bahasa dasar, Ibrani, Yunani, bacanya dasar, ya. Terus ngajarin orang gitu kan lucu, gitu. Ya nggak? Ya akhirnya sekarang berani mengambil kesimpulan Yesus bukanlah ya Yahweh. Jadi ya udah jelas ya guys, ini pengakuan Yesus bahwa itu dia satu dengan Bapa dan mereka itu satu kesatuan guys sebagai YHWH ya. Yesus itu bagian dari YHWH ya. Nanti gua akan bahas lagi siapa sosok Yesus itu ya. Kenapa Yesus bilang barang siapa melihat aku dia melihat Bapa ya di situ. Nah, jadi Tritunggal itu tidak menyalahi konsep Echad dalam Alkitab ya. Dan Yesus sendiri yang malah mengakui dia dan Bapaknya adalah Echad. Ya, jadi kaum Oneness dan Unitarian itu muncul hanya karena mereka yang memaksakan pemahaman mereka sendiri soal kata Echad yang akhirnya menghasilkan kesimpulan yang keliru mengenai Allah yang Esa itu ya. Oke, gua rasa gitu aja guys. Udah kepanjangan gua ngomong ya. Semoga ini bermanfaat aja kontennya guys. Oke, sampai ketemu di video gue berikutnya.